Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Ramadan, kelompok 12 dari kelas Ekonomi Syariah H. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT atau SWOT dalam perspektif manajemen risiko. Definisi analisis SWOT atau SWOT menurut Philip Kotler merupakan evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas dan didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada. Analisis SWOT merupakan analisis yang cukup simpel dan dapat membantu menyusun strategi yang baik bagi suatu perusahaan. Adapun klasifikasi analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau analisis kekuatan, situasi atau kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, weaknesses atau analisis kelemahan adalah situasi atau kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, opportunity atau analisis peluang adalah suatu atau kondisi yang merupakan gambaran peluang yang ada dari luar suatu organisasi atau perusahaan, dan gambaran ini dapat memberikan peluang berkembangnya suatu organisasi perusahaan di masa depan. Dan yang keempat yaitu threat analisis ancaman adalah situasi atau kondisi untuk menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi perusahaan dalam menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Tujuan penerapan SWOT di perusahaan adalah yang pertama, penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu pandangan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan menempatkan analisa SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan tujuan lain diperlukannya analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan atau yang dikenal dengan istilah daur hidup produk, life cycle produk. Konsep daur hidup produk dirujuk berdasarkan keadaan realita yang terjadi di pasar, bahwa konsumen memiliki tingkat kejenuhan dalam memakai suatu produk. Tiga, peluang opportunities. Analisis lingkungan eksternal dapat membuahkan peluang baru bagi sebuah perusahaan untuk meraih keuntungan dan pertumbuhan. Beberapa contoh kesempatan tersebut adalah kebutuhan pelanggan yang tidak dipenuhi di pasar, kedatangan teknologi baru, pelonggaran peraturan, dan penghapusan hambatan perdagangan internasional. Dan yang terakhir, yang keempat, ialah ancaman atau threat. Perubahan dalam lingkungan eksternal juga dapat menghadirkan ancaman bagi perusahaan. Beberapa contoh ancaman tersebut adalah perubahan selera konsumen dari produk perusahaan, munculnya produk-produk pengganti, peraturan baru, dan peningkatan hambatan perdagangan. Peranan SWOT atau SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko. Peranan SWOT sebagai alat di dalam menganalisis suatu kondisi perusahaan selama ini
dianggap sebagai suatu mode yang dapat diterima secara umum dan lebih familiar. Analisis SWOT itu dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan faktor-faktor positif yang berasal dari internal organisasi, kelemahan dan faktor-faktor negatif dari internal, peluang atau kesempatan dari faktor eksternal, dan ancaman atau risiko. Selanjutnya dapat dilakukan penempatan ukuran-ukuran risiko, menempatkan alternatif-alternatif, menganalisis setiap alternatif, memutuskan satu alternatif, melaksanakan alternatif yang dipilih, mengontrol alternatif yang dipilih tersebut, dan mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Sehingga dengan menggunakan SWOT sebagai dasar analisis perusahaan dan mengambil keputusan, maka diharapkan SWOT juga memungkinkan untuk dipergunakan sebagai salah satu model yang representatif dalam menganalisis manajemen risiko suatu perusahaan. Adapun model analisis SWOT, yaitu sebuah perusahaan tidak selalu harus mengejar peluang yang menguntungkan, karena dengan mengembangkan competitive advantage ada kesempatan yang lebih baik untuk meraih kesuksesan dengan cara mengidentifikasi sebuah kekuatan dan kesempatan mendatang. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mengatasi kelemahannya dengan cara mempersiapkan diri dengan meraih kesempatan yang pasti. Untuk mengembangkan strategi yang mempertimbangkan profil SWOT, SWOT metric juga dikenal sebagai Towns metric, ditunjukkan pada gambar slide selanjutnya. Dan inilah gambarnya, bahwa SO strategi mengejar peluang yang sesuai dengan kekuatan perusahaan, sedangkan WO strategi adalah mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. ST strategi adalah mengidentifikasi cara untuk perusahaan dapat menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman luar, dan WT membuat rencana penjagaan ancaman luar karena kelemahan dari perusahaan. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis SWOT dalam perspektif manajemen risiko. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.